PPDK LLJ. Bapak Ibu hadirin yang kami mulia, min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Allahumma ya Allah, Republik Indonesia. Oleh karenanya Allah, Gubernur bukan sembarang gubernur, gubernurnya Bapak Edi Rahmayadi. Sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Yang saya inginkan tadi itu sudah terjawab begitu. 5 tahun plus 2 tahun, setelah 5 tahun begitu banyak kendaraan yang harus mau kita taruh di mana ini. Nah ini kalau kita semua komitmen beres di sini. Kapolda nggak semuanya tahu bahwa saya juga pernah seperti beliau, makanya jangan macam-macam. Nah, acara yang sangat baik ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan di kepala, Salam komando, salam komando. 3. Gerakan kedua adalah salam komando. Salam komando. Sumut bermartabat 1, 2, 3. Jadi hari ini ada komitmen kita bersama, semua stakeholder yang mempunyai decision maker tentang pajak kendaraan di Sumatera Utara ini. Saya tak cerita panjang-panjang, kalian pasti sudah tahu bahwa setiap tahun ada pemutihan dan ini kegiatan yang kurang sehat, kata Pak Panja. Untuk itu ada komitmen bersama kita untuk menegakkan satu kepastian bahwa siapa yang berhak membayar, siapa yang mempunyai kewajiban membayar, dan kemana bayar itu. Nah hari ini diputuskan, tadi kami sudah rapat singkat dan melakukan hal itu. Ada undang-undang, nanti disampaikan orang yang berwenang yang menyampaikannya, mengatakan 5 tahun plus 2 tahun itu adalah ada kepastian. Tak ada lagi ke depan untuk komunikasi lain selain menegakkan aturan itu. Untuk diketahui, saudara-saudara wartawan sekalian, dari 7 juta kendaraan kita hanya baru 30% bisa melakukan pajak kendaraan yang ada di Sumatera Utara ini. Itu dengan 2,4 triliun masuk ke pendapatan daerah provinsi. Nah ini kalau bisa 60% saja dia bisa bertambah sampai 7 triliun. Kalau tambah 7 triliun sudah bisa 9 triliun. 9 triliun bisa mengoperasionalkan kegiatan-kegiatan dalam membangun di Sumatera Utara ini, terkhusus infrastruktur. Ini yang perlu saya sampaikan. Silakan, ada yang ditanyakan? Pastinya sudah lengkap lah. Oke. Kalau pertanyaan ini Pak Gubernur, sebenarnya apa sih menjadi kendala? Mengapa hanya sampai 30% yang baru bisa terkumpul? Sementara wajib pajak seperti kita tahu bahwa anggaran 7 juta orang ini sepertinya ada masalah. Dan apa masalah sebenarnya Pak Gubernur? Makasih Pak Gubernur. Ada beberapa stakeholder di dalam menyelesaikan persoalan itu. Selama ini dia masing-masing begitu, masing-masing. Nah ini yang agak menjadi satu kesulitan. Orang selama bisa menghindar dari kewajiban, orang akan menghindar. Tetapi hari ini, mulai hari ini, dia menyatukan komitmen untuk negara ini. Yang kedua, kemarin sudah ada kemudahan-kemudahan bagi orang yang membayar pajak melalui digital, bisa membayar di mall, ada kendaraan yang datang kemana-kemana dan akan mempermudah, dan ini juga akan terus diperbaiki sehingga rakyat mudah untuk membayarnya. Ini dia, dan pastikan ini bisa. Untuk itu para wartawan tolong sosialisasikan. Ada satu ketegasan
yang dilakukan oleh pihak yang berwajib, yaitu Korlantas. Bagi yang tidak bisa menepati waktu tentang pajak ini, dia akan diambil tindakan tegas. Jadi tidak ada lagi cerita pemutihan dan segala macam. Dia akan ditindak tegas dan kendaraannya nanti tanyakan oleh beliau lebih jelas. Oke? Saya menyebut dengan kami karena yang hadir di sini adalah tim pembina Samsat tingkat nasional, ya, Kakor Lantas, Pak Dirut Jasara Harja, dan sedianya Bapak Dirjen Pembina Keuangan Daerah yang akan hadir, tapi beliau mendampingi Pak Menteri, sehingga kami didampingi oleh staf beliau, Bu Siti. Jadi rekan-rekan, sebagai bentuk komitmen, ya, bahwa kita ingin menyampaikan bahwa tegaknya suatu aturan itu satu tergantung dari aturannya, kedua petugasnya, dan ketiga masyarakatnya. Ini yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, bahwa sekarang aturan itu sudah ada tahun 2009, kita akan sosialisasikan sekarang. Petugasnya kita konsolidasi sekarang ke dalam. Oleh karena itu kami menyebut kedatangan kami hari ini adalah silaturahmi, memperkenalkan diri bahwa ada tim pembina Samsat tingkat nasional di Jakarta yang kita akan roadshow. Ini sudah provinsi ketiga yang kita datangi, nanti berikutnya kepada provinsi yang lain sebelum nanti ada rakernis tingkat nasional pada tanggal 23 Agustus di Bali untuk keseluruhan peserta. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi, komitmen untuk membangun negeri, tapi kita omong kosong kalau membangun tanpa adanya biaya. Perlibatan masyarakat dalam hal ini adalah menjadi satu yang sangat penting. Masyarakat harus menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri. Salah satu contoh, ya, di dalam satu pungutan yang diwajibkan kepada mereka pemilik kendaraan bermotor, ada namanya pajak kendaraan bermotor dan ada yang namanya SWDK, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Untuk pajak, sampaikan oleh Pak Gubernur tadi, bayangkan kalau kita semua masyarakat ini mendukung, patuh, kita bisa menikmati fasilitas dan hasil pembangunan itu sendiri. Rumah sakit bagus, jalan bagus, sekolah bagus, ya moga-moga tunjangannya juga untuk pegawai negeri kita jadi bagus dengan subsidi dari daerah. Yang kedua, tidak ada yang mau, tapi kadang kecelakaan lalu lintas itu terjadi. Dari mana kita harus membantu? Salah satunya adalah dari dana yang terkumpul dikelola oleh Jasara Harja untuk memberikan santunan wajib pajak. Yang tidak kalah penting yang ketiga, ini adalah edukasi. Ya, bahwa di jalan ada hak dan kewajiban yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi. Dan kita ingin mengedukasi, yang tertiblah makan rewardnya, kita tidak mendidik. Ya, saya sampaikan kepada Dirut Jasara Harja, kalau ada yang kecelakaan karena kecelakaan memang tidak yang diinginkan, tapi karena dia tidak patuh, yang bersangkutan tidak pernah bayar preminya, ya harus beda dong dengan mereka yang tertib bayar. Nah, kita ingin mengedukasi mereka, oh ternyata kita mengeluarkan kewajiban ini, nanti kita dikembalikan dalam bentuk bantuan lagi dari pemerintah. Ini edukasi, sehingga pemutihan yang disampaikan oleh Pak Gubernur nanti akan kita tindak lanjuti dengan adanya permohonan kami kepada Bapak Gubernur dan dukungan nanti pada Pak Bupati dan Wali Kota adalah balik nama. Ya, tadi satu pertanyaan tadi baik, apa kendalanya? Kita cek ke lapangan. Apakah kita masing-masing memegang kendaraan atas nama kita? Biasanya enggak. Karena apa? Balik nama bayar. Orang menghindari itu. Ya. Yang terjadi lebih parah lagi. Mental petugas Samsat kami yang dirusak. Pak, bantulah kami berpanjang, tidak usah. Kita lagi pandemi, ekonomi mau naik, malah mau ditarik motornya katanya. Nah, sekarang kita juga ingin ajak nanti masyarakat punya pilihan, pemerintah punya kewajiban. Nah, kita memfasilitasi, kami dari Polri, pendirian Ikatan Pembinaan Samsat. Ya, setidak-tidaknya pada tanggal 23 Agustus nanti kita akan konsolidasi pada rakernis itu. Ya, sambil kita roadshow sekarang 23 kita sudah ada. Nah, ini pun sambil berjalan. Pak Direktur Regiden kami sudah sering diminta nih dengan teman-teman media, terima kasih bantuannya untuk mensosialisasikan ini. Karena ini tahun 2009 undang-undangnya sebetulnya. Harapan kita 2023 awal, jadi akhir Desember ini kita sudah bisa melaksanakan ini. Hanya mohon bantuan kepada Pak Gubernur dan Pak seluruh. Terus gimana yang sudah dicabut atau dihapus, ya 2 tahun tidak bayar, dihapus. Jadi tidak bisa lagi dilaporkan kendaraannya dengan itikat baik, niat. Sekali lagi untuk membantu membangun negeri di wilayah Anda sendiri.
Saya kira itu. Satu lagi Pak, dari Jasa Raja mungkin Pak. Satu lagi cukup Pak. Pak, kalau kartunya kalau sudah ditarik Pak itu Pak surat kendaraannya karena tidak bayar pajak 2 tahun, bagaimana dengan jasa rajanya Pak? Mati juga? Semua. Rugi lah Pak. Akhirnya. Ya, itulah bedanya yang memenuhi kewajiban sama yang tidak kewajiban. Ya. Kasih Pak. Ya, oke. Kesadaran ya. Oke. Terima kasih. Oh, langsung pusing kau toh. Teman melihat kalimat di pasal 74. Ya, di situ dikatakan dapat dihapus. Yang dapat dihapus itu apa saja? Ada 2 kriteria. Yang pertama berdasarkan permintaan dari pemilik kendaraan sendiri. Saya ambil contoh. Ini dibunyi di pasal 2, di ayat 2 di pasal 74. Saya ambil contoh kendaraannya bapak-bapak, ibu-ibu semua ini ada yang tabrakan hancur. Hancur sudah nggak bisa jalan sama sekali. Jadi pertanyaan sama sekarang, apakah kendaraan itu tetap harus bayar pajak? Tetap bayar pajak selama tidak diminta oleh si pemilik kendaraan untuk dihapus. Ketentuan bunyi di pasalnya di ayat 2 itu, pemilik kendaraan yang datang ke kantor Samsat di kepolisian untuk minta dihapus isi materai, ya, surat kuasa isi materai dan foto kendaraan yang dihapus. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak Diregiden tadi Pak Yusri Yunus menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sedianya Bapak Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Bapak Dr. Agus Fatoni secara keseluruhan. Di tahun 2020 realisasi ada sekitar 112 juta 66.118 unit. Baik, terima kasih Ibu Siti yang mewakili tim pembina Samsat dari Kementerian Dalam Negeri. Ada tadi beberapa hal yang telah disampaikan kepada kita semua, arahan untuk dapat memecahkan berbagai permasalahan yang kita hadapi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kakor Lantas, saya hormati juga saya seperti merasa kembar kalau sama beliau ya. Kemudian Pak Dirantas, terima kasih. Oh maaf, di sini ada Bu Siti tadi ya sudah tampil. Bu Siti ini juga sama nih, adalah satu kebersamaan yang di seluruh kota. Pak Indra, Pak Dirantas dan seluruh Kasat yang hadir di sini, Kasat Lantas, Kepala KUPT yang hadir di sini juga terima kasih. Bu Dirop yang mendampingin saya, ini Direktur Operasional termasuk yang perkasa. Gitu. Jadi tadi MC-nya Pak Nanang sama Bu Mira ya. Pak kalau nyebut harus lengkap Pak. Kalau saya dirut Pak, gitu. Bukan direktur. Nggak bercanda. Karena kalau di BUMN dirut itu berat sekolahnya. Untuk jadi dirut. Nggak, ini bercanda. Baik sekalian, terima kasih. Jadi sekilas saya mungkin tidak menyampaikan secara panjang lebar, tapi begini. Saya ini kebetulan hampir umur saya itu bankers. Ya, hampir seumur saya, hampir 26 tahun. Hampir 6 tahun jadi direktur, kemudian 1 tahun jadi direktur utama bank yang mau tutup tahun 2020 gitu ya. Ada satu bank, Buku 3 ya, nah, hampir tutup dan Pak Menteri minta saya kembali menjadi dirut. Pada waktu itu ada sebelumnya saya seperti kereta api. Jadi kalau bercanda sama Pak Firman, saya mungkin dirut Jasa Raja yang pernah jadi polisi, adalah polisi khusus kereta api. Jadi, nah mungkin karena pengalaman saya di perbankan, Bapak Ibu sekalian, saya biasa bermain data ya, dan membuat suatu kebijakan itu menggunakan data. Pada saat inilah kemudian saya mencoba bagaimana mengelola data Jasa Raja. Yang saya yakini bahwa pengelolaan data ini tidak gampang. Sampai hari ini pun data dari Pak Yusri ya, dari tadi dari Dirjen Bina Keuangan Daerah maupun dari kami berbeda. Tetapi sebetulnya esensinya bukan berbeda
terhadap isi datanya, tapi cara mendapatkan datanya. Jadi nggak ada yang salah. Kalau di Pak Yusri, Pak Pri adalah yang registrasi pertama kali, jadi nggak salah. Sementara kalau di tempatnya Bu Siti adalah yang melaporkan ke Dirjen Bina Keuangan Daerah. Sementara yang kami kelola adalah yang pernah terkutip sumbangan wajib sejak tahun 2016. Kenapa saya ngambil itu dari yang hidup, yang pernah terkutip. Dan mungkin karena satu kondisi seperti ini, maka sepakat, ya, saya mohon juga nanti kepada Kasat Lantas semua, termasuk Pak Indra yang sudah komitmen, gunakanlah ERI gitu ya, supaya data kita, single datanya akan berfungsi dengan baik. Tetapi dari data yang itu kemudian muncul yang mencengangkan adalah masalah kepatuhan masyarakat. Kepatuhan masyarakat dalam hitungan kami ini ternyata kecil sekali, hanya 39% nasional. Kalau menggunakan data dari Polri bahkan ekstrim 27%. Dan Sumut adalah yang paling rendah. Dan ini kemudian kami komparasi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana pemerintah provinsi kemudian mensikapi atas seperti ini. Mungkin Pak Fadli tahu gitu ya, bahwa Pemprov ini juga ada kesulitan melakukan collection sendiri. Nggak bisa melakukan collection sendiri. Masyarakat suruh bayar sendiri nggak bisa. Ya. Dengan demikian mentargetkan bahwa yang mampu di collection ya segini. Gitu. Di dalam pendapatan asli daerah, laporan ke Dirjen Bina Keuangan Daerah, semua masuk target. Hampir semua masuk target. Sumut juga 101%. Tapi isinya gitu, kita ketemukan adalah kepatuhan masyarakat. Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang kemudian menjadikan keakraban saya dengan Pak Kakor juga sama. Ini betul-betul bagaimana kita merasakan negara ini punya potensi yang dahsyat. Kalau menggunakan angka 108 triliun itu pakai cara yang gampang dari yang kami lakukan. Anggap kita adalah cuma 10%. Padahal kalau bicara intinya, sumbangan wajib yang dikutip oleh jasa raja maksimal hanya 163.000. Itu mobil Ferrari itu. Betul ya Pak ya? Artinya kita tidak lihat persentasenya, tapi dari tabelnya. Pendapatannya, kalau menggunakan metodologi yang persis dengan provinsi yang sama-sama, hitungan saya sih 200 triliun. Dan inilah kemudian menjadi satu hal yang penting Bapak sekalian, kita ketemu di sini dan ketemu dengan Pak Gubernur, dan tadi Pak Gubernur komitmen, dan hampir beberapa gubernur di Pulau Jawa juga hampir semua. Kami besok Kamis langsung, ya kami berharap bisa ketemu Bu Khofifah, sudah confirm, dan termasuk DIY, hampir Jawa sudah selesai semua, dan ini yang kemudian kami akan membuat program dan mengkomunikasikan ternyata undang-undang. Dan ini terima kasih Pak Yusri, Pak Kakor ini mengingatkan tentang undang-undang ini. Dan tidak ada kata lain yang kita gunakan dalam kesempatan ini, bagaimana kita membuat kesepakatan kerja yang luar biasa pembina Samsat. Maka inisiatif kami bertiga sampai kami mengkukuhkan logonya nih. Ya. Karena di dalam seumur-umur sebenarnya pembina Samsat sudah ada ya, baik nasional provinsi ya Bu ya. Tapi kali ini semangat dari Pak Kakor, dari Pak Dirjen, dan terima kasih. Saya baru belajar seperti ini Pak Yusri, langsung buat SK-nya lagi Pak Yusri ya. Terima kasih Pak. Dirjen cocok Pak. Jadi mengeluarkan SK-nya. Dan kami harapkan satu tekad kebersamaan ini kemudian bisa memberikan gambaran yang baik untuk pemerintah provinsi. Bapak sekalian, kalau mau bicara curhat sebetulnya nggak enak bicaranya, karena ada kepala cabang kalau saya nggak nyampaikan itu nggak bisa. Bahwa jasa harja itu adalah penugasan negara. Bayar nggak bayar pajak gitu, saat ini kita harus menyerahkan. Dan pada waktu itu karena kita bermain data, kita temukan data yang disebut banyak yang belum bayar pajak. Pas kita kasih santunan, kita tagih suruh bayar pajak aja masih ada yang nggak mau bayar gitu kan. Nah ini ada beberapa hal yang kemudian kita harus pikirkan. Dan sampai cabang Sumut dikenal sebagai cabang yang minus. Tapi kami nggak putus asa. Dengan kerjasama seperti ini kami harapkan, dan ini adalah kami solir, jangan sampai ini nular yang lain. Karena memang kami seperti ini, jadi asuransi gotong royong, bukan satu premi, satu klaim, enggak. Pernah dengar kemarin kecelakaan di Serang, odong-odong yang ditabrak kereta apinya nggak bayar, odong-odongnya nggak bayar, nggak ada pajaknya lagi. Semua kita bayar, karena negara hadir. Nah inilah kemudian kami menginisiatif, memberikan contoh seperti ini, dan berharap bahwa Sumut
ini bangkit. Kalau dilihat dari data kami, malah hanya 21%. Sama ya Ibu tadi ya. Artinya 79% berpotensi untuk dilakukan collection. Nah, marilah kita bersama-sama nanti, dan saya yakin tadi juga Pak Kapolda semangat sama. Yuk kita sama-sama kita tegakkan ya. Jadi Pak Indra juga udah tegas gitu. Udah dalam waktu yang ditentukan Pak Yusri, sosialisasi udah dipastikan nanti 1 Januari firm semua dilakukan betul-betul ya. Memang harus dikadangkan, dihapuskan gitu. Ini sementara bukan menjadi bidang kami, tetapi kami terima kasih atas ketegasan yang diberikan oleh Pak Kakor Lantas dan seluruh jajarannya, dan kemudian dukungan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah maupun yang terakhir dalam provinsi. Mudah-mudahan ini kemudian akan menjadi perbaikan buat kita semua, akan memberikan potensi yang baik, memberikan kontribusi yang baik kepada pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, sehingga bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah ini untuk memperbesar kemampuan daerah untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Saya kira ini yang disampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan beberapa langkah-langkah yang kita ambil yang sudah sangat populer di media, TikTok, Lambe Turah juga sudah nulis. Artinya ini sudah menjadi tren ya, pembahasan yang ada. Dan alhamdulillah, mungkin perlu kami beritahukan bahwa saya dan Pak Kakor ini agak famous di Pemret Tier 1 ya, pemret-pemret terkemuka di Indonesia ini. Jadi kami kalau mengumpulkan itu ya, kayak kemarin 15, itu yang datang 13. Duanya walaupun nggak datang, itu Pak Kemal sama tetap nulis sama Rosiana Silalahi. Tetap itu Mbak Rosi juga nulis. Jadi mereka tidak hadir bukan berarti nggak nulis, mereka tetap nulis. Nah, ini adalah kesungguhan dari Pemret yang melihat ini adalah sebagai informasi yang penting yang kita edukasi. Terakhir Bapak sekalian, terakhir lagi ya, bahwa sinergi BUMN pun kita lakukan dalam waktu dekat. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Pak Kakor Lantas juga harus bantu. Kalau nanti subsidi kemudian akan ditertibkan terhadap pengisian subsidi Pertamina melalui aplikasi My Pertamina, salah satu syarat di My Pertamina adalah bayar pajak kendaraan. Jadi dengan demikian akan menjadi semakin tertib masyarakat kita, semakin tertib berlalu lintas, dan pendapatan asli daerah juga meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Dirut Utama Jasa Raja. Terakhir, kami hormati Pak Kakor, kami persilakan waktu dan tempat. Walaupun kartun, kalau Pak Dirjen hadir Bina Keuangan Daerah, saya yakin beliau juga akan senang melihat itu. Saya lompatin yang tengah, yang paling kiri ganteng punya. Banyak kita bisa membantu masyarakat. Ya. Kemudian dari Ibu Siti juga ke dalam negeri untuk membina keuangan daerah. Mungkin bisa untuk banyak hal yang lain. Terus polisi urusannya apa gitu. Dan maaf, beberapa akan pernah dirintis oleh para senior-senior kita, mengingatkan kita semua, Samsat itu salah satu, termasuk susah jadi direktur utama unit regiden, mana Pak Nana? Susah Pak, jadi unit regiden. Ada gap, ada perbedaan. Saya tidak katakan harus datanya sama, tapi kita punya keterangan kenapa itu berbeda, itu jauh lebih penting. Rekan-rekan sekalian, saya minta untuk waktu yang tidak terlalu lama. Karena hadir Kasat Lantas di sini, cek yang di unit lakanya. Ada enggak mobil-mobil yang sudah mangkrak tahunan di kantor-kantor kita? Datanya sudah konversi dengan yang ada di Samsat Anda. Setidak-tidaknya itu mendekati kepada mana sih yang sudah tidak lagi membayar pajak, karena mungkin sudah didiamkan bertahun-tahun. Penghapusan, apakah dia bisa BPN 1 lagi gitu? Nah, kalau misalnya telah dihapuskan, sekian dan daftar ulang baru lagi gitu. Terima kasih. 174, nah, biasanya selesai acara ini Pak Dirjen ambil waktu. Nah, kita nanti bisa tambahkan ya.
BBN 2-nya roda 4 hanya 97 miliar. BBN 2 roda 2 hanya 12 miliar. Lebih kurang bila mana ada kesalahan di sana sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kembalikan kepada pengelola.